Disutradarai oleh Dian Sunu Prastowo, film ini berkisah tentang psikiater muda yang bertugas membantu polisi dalam menyelidiki kasus pembantaian keluarga. Satu anggota yang selamat adalah pelaku dari pembantaian itu sendiri. Gadis polos traumatis itu harus menjalani sesi terapi untuk dimintai keterangan. Sebagai ahli psikis, Olivia melakukan berbagai macam terapi pada pelaku pembunuhan itu hingga menguak kejanggalan berbau mistis. Sang psikiater mulai dihantui oleh bayang-bayang trauma masa lalu yang menjelma sebagai iblis. Rahasia yang mulai terkuak secara perlahan itu lambat laun mematikan hati nurani Olivia sendiri. Bahaya apa yang sebenarnya dihadapi? Berikut ceritanya. Entah apa yang merasuki otak Cantika malam itu, Lea harus menyaksikan kejahatan paling keji yang dilakukan ibunya sendiri. Teriakan Alia terdengar parau dari dalam kamar. Lea mengintip dari lubang pintu untuk memastikan sang adik baik-baik saja. Tak disangka ia melihat sang ibu yang bertingkah ganas seperti kerasukan setan. Cantika membunuh putri kecilnya dengan sebilah pisau tajam di tangan kanan. Lea sempat menjauhi pintu untuk kembali sembunyi di kolong ranjang. Anehnya, suara teriakan Alia terhenti dan membuat Lea penasaran. Ia mengintip lagi dari lubang kunci di pintu kamar dan Lea sembunyi di bawah kolong ranjang sembari meyakinkan diri bahwa yang ia lihat bukanlah ibu kandungnya. Ia bicara pada boneka di pelukan, berharap keajaiban segera datang. Di waktu yang sama, ayah Lea yang bernama Yanto sudah babak belur dan tubuhnya penuh luka berdarah. Ia berhasil sembunyi dari serangan maut istrinya sendiri. Yanto menelpon polisi untuk meminta bantuan, namun ia harus menjelaskan beberapa hal termasuk alamat rumah dan kronologi kejadian. Karena terlalu lama bersuara, tempat persembunyian Yanto akhirnya ketahuan juga. Sosok wanita yang penuh keji muncul tepat di belakang Yanto dan tiba-tiba Papa. Lea terhenyak begitu mendengar suara jeritan sang ayah. Gadis kecil itu memberanikan diri untuk keluar dari kamar di mana noda darah menempel di pintu luar. Lantunan kidung sang ibu yang hendak menidurkan putrinya kembali terdengar dari kejauhan. Lea tertangkap basah keluar dari kamarnya. Di waktu yang sama, polisi dengan sigap mengepung rumah itu dan petugas polisi yang bernama Randy mengarahkan lampu senter ke dalam rumah berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lantunan kidung seorang ibu yang menidurkan anaknya kembali terdengar hingga pagi menjelang. Tepatnya di rumah sakit jiwa Bina Prana, Dr. Olivia sibuk mempelajari suatu penyakit mental yang kini masih menjadi misteri. Suster Yuni masuk ke dalam ruangan dengan membawa 2 berkas pasien baru hari itu. Salah satu pasien adalah titipan dari kepolisian. Randy langsung menunjukkan kartu anggota polisi, namun Olivia lebih memilih untuk melayani pasien rumah sakit terlebih dahulu sesuai dengan antrian yang berlaku. Pasien pertama yaitu seorang pria dewasa yang mengalami gangguan kejiwaan bernama Jamal. Pandangan mereka terpaku pada pasien wanita yang dibawa oleh Randy dengan kedua mata yang tertutup perban. Jamal pun ikut tertegun melihat pasien wanita setelahnya itu. Bahkan ia merasa sangat tidak nyaman karena mendengar bisikan dari pasien wanita itu. Olivia berusaha untuk menguasai keadaan sambil memanggil nama Jamal secara bertahap. Ia mengalihkan perhatian Jamal pada dirinya dan menanyakan apa yang dirasakan oleh pasien itu. Jamal semakin tak tenang dan mengusap telinga berulang kali. Pasien wanita yang menunggu di luar seperti sedang membaca mantra. Jamal berteriak kencang bahwa dirinya bukan seorang pembunuh. Olivia hanya terdiam sambil melakukan observasi pada pasiennya itu. Jamal mengatakan permintaan maaf sembari berkata jika dirinya bukan pembunuh. Olivia berusaha menenangkan Jamal kembali, namun mantra yang dibisikkan pasien wanita di luar ruangan itu membuat Jamal semakin memberontak. Olivia terpaksa memanggil Suster Yani dan memindahkan Jamal ke ruang khusus untuk dievaluasi lebih lanjut. Jamal sempat berusaha menyerang pasien wanita di depannya itu. Untungnya tim medis bergerak cepat untuk membawa Jamal ke tempat yang lebih aman. Sembari menunggu pria itu tenang, Olivia menemui Randy untuk meminta penjelasan terkait pasien keduanya itu. Randy mengaku kesulitan mengungkap motif pembantaian yang dilakukan wanita itu pada keluarganya sendiri.
3 hari yang lalu, pasien wanita yang bernama Cantika itu baru saja membunuh suami dan kedua anaknya dengan tangan kosong. Polisi sudah melakukan interogasi dan hasilnya mengarah pada gangguan jiwa. Ia meminta Olivia untuk melakukan observasi lebih lanjut agar motif tersembunyi dari pembantian keluarga itu bisa segera diketahui. Randy meyakini ada hal lain di luar penyakit mental Cantika yang menyebabkan ibu dua anak itu dengan tega menghabisi seluruh anggota keluarga. Mengingat pasien wanita itu merupakan tahanan polisi, Olivia melakukan sesi konsultasi pertama di ruangan khusus. Perban yang menutupi mata Cantika bukan karena cedera, melainkan untuk mengurangi potensi bahaya. Olivia mulai menatap kedua mata Cantika sambil berusaha memahami gerak-gerik tubuh wanita itu. Ia memastikan agar pasien keduanya itu merasa lebih nyaman duduk di ruang khusus yang sunyi. Cantika justru menyanyikan kidung pengantar tidur yang biasa ia lakukan untuk anak-anaknya dulu. Saat Olivia menanyakan bagaimana hubungan Cantika dengan anak-anaknya, pasien wanita itu justru balik menanyakan bagaimana kabar anak Olivia. Gimana hubungan kamu sama anak kamu? Olivia kebingungan menjawab hal itu karena ia sendiri tidak punya anak. Karena Cantika tak bisa bekerja sama dengan baik, Olivia lebih memilih untuk meninggalkan ruangan. Olivia memberi penjelasan pada Randy bahwa dirinya bukan orang yang tepat untuk menangani kasus Cantika. Ia meminta Randy untuk merujuk Cantika ke dokter lain yang lebih senior darinya. Olivia mengaku kesulitan mendiagnosis jenis gangguan jiwa yang dialami Cantika saat itu. Ia meyakini perilaku agresif yang ditunjukkan Cantika bukan sekedar akting atau pura-pura semata. Olivia meminta izin untuk memberi rujukan ke dokter lain agar evaluasi lanjutan bisa segera dilakukan. Randy memohon agar Olivia mempelajari berkas kasus Cantika sebelum merujuk ke dokter lain. Malam harinya sepulang kerja, Olivia berdiam diri di dalam kamar sambil mendengarkan musik klasik untuk menenangkan pikiran. Ia membuka berkas kasus Cantika di mana foto keluarga wanita itu terselip di bagian dalam stop map. Suami Cantika sendiri berprofesi sebagai dokter umum dan kondisi ekonomi mereka terlihat baik-baik saja. Sambil memikirkan segala kemungkinan yang terjadi pada Cantika, Dr. Olivia pergi ke dapur untuk mengambil minuman di dalam kulkas. Begitu membuka kulkas, tiba-tiba sosok hantu wanita bertengger di atas meja dapur sambil memperhatikan gelagat Olivia yang mulai ketakutan. Sebelum menikmati minuman penghangat badan, Olivia menyempatkan diri untuk membuang sampah terlebih dahulu. Begitu melewati lorong, ia mendengar suara Cantika yang menyanyikan lagu kidung pengantar tidur. Olivia terenyak begitu mendengar lorong apartemen sudah berubah menjadi lorong rumah sakit. Olivia bergegas membuang sampahnya dan kembali ke dalam kamar. Waktu masih menunjukkan pukul 8 lebih 15 menit di malam hari. Olivia mendengar suara anak kecil yang memanggil ibunya di luar pintu. Ia pun bergegas mencari sumber suara itu, namun tak ada siapapun di depan apartemennya. Begitu kembali masuk ke dalam kamar, sosok Cantika tampak duduk di atas sofa sambil menikmati sajian minuman lezat. Cantika menggoda dokter jiwa yang menangani kasusnya sendiri dan bertanya bagaimana hubungan Olivia dengan anaknya. Dokter jiwa itu berusaha untuk melarikan diri, namun tiba-tiba Olivia terbangun dari tidurnya begitu mendengar suara gelas yang pecah setelah terjatuh dari tangannya sendiri. Ternyata sedari tadi Olivia ketiduran di sofa dan memimpikan penampakan hantu Cantika. Pagi berikutnya, Olivia sudah menangani pasien lain yang bercita-cita ingin menjadi dokter jiwa seperti dirinya. Melihat perkembangan pasien yang sangat baik, Olivia menyarankan agar pasien tersebut dipindahkan ke ruang rawat umum. Setelah menjalani sesi terapi, Olivia meminta Suster Yuni untuk mengantarkan pasien itu ke kamar rawat yang baru. Belum selesai dengan pekerjaannya, Suster Yuni diminta untuk membantu di tempat lain. Suster Yuni meminta Jen, pasien wanitanya itu, untuk menunggu di depan pintu kamar. Dengan cerobohnya, Suster Yuni meninggalkan Jen sendirian di lorong yang gelap. Jen menunggu dengan tenang tanpa mengetahui jika di depannya itu adalah kamar rawat khusus dari pasien kriminal bernama Cantika. Mencium ada bau manusia tak dikenal, Cantika langsung membisikkan mantra kutukan maut tentang kematian. Ia bergumam bahwa Jen akan segera mati sebentar lagi. Jen langsung ketakutan begitu melihat sosok hantu Cantika muncul di depan mata.
Entah bagaimana, pasien Olivia itu bisa keluar dari kamar rawat khusus yang dikunci dengan pengamanan penuh. Jane berusaha untuk melarikan diri, namun kursi roda yang ia duduki tak mau bergerak. Jane terpaksa merangkak masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu dari dalam. Sambil berteriak memanggil Suster Yuni, Jane berusaha untuk melindungi nyawanya sendiri. Tak disangka, suara tawa Cantika sudah terdengar di dalam kamar yang sama. Seketika itu, kabar kematian yang dialami Jane membuat rumah sakit jiwa gempar. Olivia dituding melakukan kesalahan diagnosa yang membuat pasiennya kehilangan nyawa. Ia dipanggil oleh direktur rumah sakit yang bernama Dr. Sugeng. Mereka harus bisa menjelaskan pada keluarga Jane terkait peristiwa naas yang menimpa gadis itu. Olivia sendiri menuturkan bahwa ia sudah mengamati lebih dalam terkait gangguan jiwa Jane yang semakin membaik dan layak dipindahkan ke ruangan umum. Ia yakin tak ada kesalahan diagnosa atau gangguan jiwa penyerta lain yang diderita Jane. Dr. Sugeng menegaskan bahwa ada 2 pasien Olivia yang tidak membuahkan hasil positif, yaitu Jamal dan Jane. Pihak rumah sakit terpaksa memberi surat peringatan pada Olivia yang dianggap lalai dalam menjalankan tugas. Dr. Olivia diminta untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang ia lakukan terhadap 2 pasien itu. Dengan penuh kecewa, Olivia memilih untuk bungkam dan menerima semua tuduhan itu. Dr. Sugeng meminta Olivia untuk memulihkan kredibilitasnya dan menangani kasus Cantika sampai tuntas. Kali ini, Olivia tak bisa mengelak lagi dan menjalankan sesuai perintah sang atasan. Olivia langsung menemui Randy yang sudah menunggu di depan gerbang rumah sakit. Randy membawa Olivia ke tempat lebih sunyi agar bisa bicara lebih serius lagi. Olivia duduk di kedai kopi sambil mendengarkan cerita masa lalu Cantika yang menghabisi nyawa suami dan anak-anaknya sendiri. Randy mengaku sudah pernah mengikuti kasus serupa termasuk Cantika. Ia meyakini ada pemicu lain yang belum diketahui, namun hal itu merubah manusia normal menjadi berperilaku bengis tanpa alasan yang jelas. Meski kini ditetapkan sebagai tersangka, Randy memiliki keyakinan penuh bahwasanya Cantika adalah seorang korban. Apalagi tipe pembunuh seperti Cantika memiliki kondisi yang identik, namun Randy belum memiliki kesimpulan yang valid. Ia meminta Olivia untuk menganalisis setiap gerak-gerik serta ucapan yang keluar dari mulut Cantika. Randy membeberkan bahwa Cantika adalah satu-satunya pelaku yang masih hidup dan selamat dari kematian. Sementara pelaku pembunuhan serupa lainnya memilih untuk mengakhiri hidup tepat setelah membunuh semua anggota keluarga. Olivia bersedia membantu menangani kasus Cantika, namun ia memberi satu syarat yang harus dipenuhi. Ia meminta Randy untuk tidak melakukan intervensi apapun saat Olivia memulai sesi evaluasi pada Cantika. Randy langsung setuju dengan syarat itu dan menjabat tangan Olivia. Sekembalinya ke rumah sakit, seorang pasien berkata ada pasien wanita yang sangat jahat dan hendak membalas dendam. Olivia terhenyak begitu melihat pasien pria itu menghampirinya. Perawat yang bertugas langsung menenangkan pasien bernama Rifat yang menderita skizofrenia. Di waktu yang sama, pasien lain bernama Dinda terlihat memberontak saat hendak dibawa masuk ke dalam kamar. Olivia berkata bahwa Dinda menderita trauma yang sangat mendalam setelah ibu kandung Dinda mencoba membunuhnya. Sejak saat itu, Dinda merasa ketakutan jika melihat ada wanita tua. Olivia segera memulai pekerjaannya dengan melakukan wawancara. Ia menemui Cantika di ruang isolasi khusus dengan memberi serangkaian pertanyaan. Cantika kembali menyanyikan lagu tidur tanpa mau menjawab pertanyaan inti yang diucapkan Olivia. Begitu Olivia menanyakan terkait kematian keluarga Cantika, tiba-tiba, "Tenang Cantika, Cantika." Pasien kriminal itu tampak marah besar dan tak terima. Olivia berusaha menenangkan pasiennya, namun Cantika justru menggigit lidahnya sendiri sampai putus dan berdarah. Olivia berteriak memanggil Suster Yuni untuk membantu mengatasi pasien itu. Cantika melukis simbol pagan dengan menggunakan darah yang menggenang di kakinya. Randy langsung menemui Olivia untuk mencari tahu hasil evaluasi pertama. Olivia menceritakan semua hal yang terjadi di dalam ruangan itu, termasuk saat Cantika menggigit lidahnya sendiri sampai putus dan menggambar simbol pagan dengan darah. Olivia merasa terancam dengan sikap Cantika yang mencurigakan. Randy memberi saran untuk memasang perekam suara di kamar Cantika dan ruang observasi khusus pasien itu. Sekembalinya ke rumah, Randy mulai menganalisa kembali kasus pembantaian keluarga yang dilakukan oleh pelaku wanita.
Ia meyakini semua kasus itu ada kaitannya dengan simbol pagan yang dilukis Cantika. Dari foto kasus lama yang pernah terjadi, Randy berhasil menemukan simbol pagan yang terlukis di samping mayat korban. Begitu membuka laptop, Randy mendapat peringatan dari CCTV ruang khusus Cantika. Ia mengirimkan rekaman CCTV malam itu pada Olivia untuk dipelajari gerak-geriknya. Cantika tampak resah dan gelisah. Ia mondar-mandir sana-sini dan tiba-tiba Olivia yang ketakutan berlari masuk ke dalam kamar, namun suara Cantika kembali terdengar. Tak disangka rekaman percakapan dengan pasiennya itu menyala dengan sendirinya. Olivia mengambil alat perekam di dalam tas yang memutar suara Cantika saat menyanyikan lagu kidung pengantar tidur. Meski sudah dimatikan, suara Cantika masih tetap terdengar. Olivia merasa frustasi dengan kejadian itu dan bergegas masuk ke dalam kamar. Di waktu yang sama, Cantika menyanyikan lagu tidur dengan kedua mata yang terbelalak lebar. Suster Yuni mengetuk pintu kamar Cantika sambil berkata jika esok hari pasien itu bisa pulang. Cantika berusaha mengelabui suster dan merengek minta tolong agar dibukakan pintu kamar. Suster Yuni tak terkecoh dan melengah pergi begitu saja. Cantika langsung murka dan meminta suster Yuni untuk segera membukakan pintu. Di saat bersamaan, lampu lorong rumah sakit itu mulai berkedip tak karuan. Suster Yuni bisa merasakan hawa mistis yang menyeruak tajam. Sosok Cantika muncul tepat di belakang lorong, bersiap untuk menyerang suster rumah sakit itu. Suster Yuni terjebak di anak tangga hingga terdengar suara teriakan kencangnya. Olivia terhenyak begitu mendengar kabar tentang kematian suster Yuni di rumah sakit. Ia langsung menemui Randy untuk memeriksa rekaman CCTV kamar Cantika tadi malam. Anehnya, tak ada yang aneh yang tampak dari kamar itu. Randy mulai mengaitkan kematian Yuni dengan sosok Cantika. Siapapun yang dekat dengan wanita itu akan bertingkah aneh dan hidupnya berakhir. Olivia masih belum bisa menerima alasan mistis sebagai sebab dari kematian yang melanda Jamal, Jane, dan juga Yuni. Baginya, penyakit mental Cantika adalah persoalan lain di luar dari kematian 3 orang sebelumnya. Randy menegaskan simbol yang dilukis Cantika bukan sekedar gambar biasa. Ia meyakini ada makna tersembunyi di balik simbol pagan itu. Randy berjalan keluar dari ruangan Olivia dan mulai menyesali tindakannya yang membawa Cantika ke rumah sakit jiwa. Ia menuturkan bahwa seharusnya Cantika dibawa ke ustadz agar bisa diruqyah. Apalagi sudah ada 3 korban baru yang mati di rumah sakit itu. Olivia membujuk Randy untuk bersikap logis karena penyakit Cantika itu murni karena gangguan juga. Ia masih menitik beratkan persoalan itu dengan sains. Olivia yakin ruqyah tidak akan membuahkan hasil yang diinginkan jika Cantika sendiri tidak mau disembuhkan. Dr. Sugeng mendengar perdebatan itu dan mendesak Olivia untuk segera menyelesaikan kasus Cantika. Pihak rumah sakit tidak seharusnya menjadi penghambat dalam proses investigasi kepolisian karena kondisinya semakin memburuk dan mengganggu banyak orang. Olivia terpaksa menemui Cantika lagi di ruang khusus dan didampingi oleh Randy. Ia meminta ikatan Cantika dilepaskan agar lebih bisa leluasa dalam menjalani interogasi. Cantika berjalan mengelilingi ruangan sambil berbicara dengan dokter jiwa itu. Ia mengancam Randy dan Olivia agar tidak ikut campur ke dalam urusannya lagi. Jangan ikut campur. Cantika bahkan menghina Randy sebagai polisi brengsek yang tidak bisa bekerja dengan benar. Randy turut emosi dan bersiap mengeluarkan senpi. Cantika semakin kegirangan dan meminta untuk segera ditembak mati. Olivia menunjukkan foto suami dan anak Cantika yang terkapar bersimbah darah. Cantika justru berkata jika Olivia sendirilah yang harus menjelaskan isi dalam foto itu. Tak disangka, foto di kertas berubah menjadi orang lain yang membuat Olivia marah besar dan memukul kepala Cantika. Pasien wanita itu berkata jika mereka berdua sama sambil menjilat telapak tangan Olivia. Suster langsung menenangkan Cantika dan mengikat tangan serta kakinya lagi. Randy dan Olivia keluar dari ruangan itu untuk merokok. Olivia menegaskan bahwa mereka harus pergi ke rumah Cantika hari itu juga. Sesampainya di sana, garis polisi masih membentang sepanjang teras rumah. Foto keluarga Cantika terlihat harmonis yang bahagia di setiap sudut rumah. Olivia tak menyangka bagaimana mungkin seorang ibu bisa menghabisi nyawa anak-anaknya sendiri. Randy menegaskan bahwa tugas mereka berdua adalah untuk mencari tahu alasan dibalik semua kejadian itu.
Randy membukakan buku harian Cantika yang dipenuhi dengan foto kedua anaknya. Olivia membaca puisi di dalam buku harian itu yang dipersembahkan Cantika untuk Lea dan Alia. Sebagai seorang ibu, dari semua tulisan itu, Olivia bisa merasakan betapa besar kasih sayang Cantika pada anak dan suaminya sendiri. Olivia menangis teringat dengan mendiang anak-anaknya dulu. Suara anak kecil terdengar memanggil Olivia dengan sebutan ibu. Olivia keluar dari zona nyamannya sendiri untuk mengupas rahasia kelam di masa lalu. Ia bisa melihat saat Marcia meregang nyawa di pelukannya. Bahkan suami Olivia sendiri mati dengan tubuh bersimbah darah. Olivia masih memendam semua kenangan pahit itu untuk dirinya sendiri. Saat Randy merenungi kasus Cantika di kamar rumahnya, ia menemukan potongan artikel yang memberitakan tentang Olivia. Ternyata dokter wanita itu juga kehilangan anak dan suaminya setelah diserang oleh pelaku pembunuhan yang diduga mengalami gangguan jiwa. Randy semakin tak mengerti dengan apa yang terjadi. Pagi harinya, Randy berniat untuk memindahkan Cantika ke tempat lain. Olivia tak setuju dengan hal itu karena baginya Cantika masih butuh perawatan medis di rumah sakit jiwa. Randy memancing Olivia untuk buka suara terkait kejadian di masa lalunya. Ia bertanya apakah Olivia sudah benar-benar sembuh dari traumanya sendiri. Randy menyebut satu orang, yaitu adik ipar Olivia yang bernama Raka. Olivia akhirnya cerita jika Raka tidak pernah setuju dengan pernikahannya itu. Raka selalu mencari cara untuk menghancurkan rumah tangga Olivia. Apalagi Olivia hamil duluan sebelum nikah dan Raka menggunakan Marcia sebagai alat untuk menyerang Olivia. Randy berkata jika Raka merasa Olivia tidak pantas menjadi istri sang kakak. Ia lebih menyukai wanita rumahan yang mengurus anak serta suaminya di rumah daripada wanita karir yang sibuk dengan pasiennya. Olivia tak bisa menjelaskan hal itu yang membuat Randy semakin yakin bahwa semua yang terjadi ada kaitannya dengan masa lalu Olivia sendiri. Ia bersikeras hendak memindahkan Cantika ke rumah sakit lain agar tidak memakan waktu lebih lama untuk menuntaskan kasus itu. Olivia menangis dan berteriak bahwa ia memiliki cara jitu untuk menyembuhkan penyakit Cantika dengan segera. Ia yakin dengan kenangan indah maka kekuatan penyembuhan dari dalam diri Cantika akan muncul. Olivia sendiri sempat hancur, namun ia bisa bangkit karena kenangan indah itu. Ia meminta satu kesempatan lagi untuk menghadapi Cantika. Hari itu juga mereka duduk berhadapan di mana mata bertemu mata. Olivia mulai berbicara dengan lemah lembut untuk membangkitkan insting keibuan Cantika. Olivia mengaku pernah merasakan kesakitan yang sama karena kehilangan anggota keluarga tercinta. akan kehilangan. Mereka berdebat sengit yang intinya Cantika harus mau disembuhkan. Cantika masih berlagak seperti kerasukan setan sementara Olivia masih menceritakan tentang kenangan indah Cantika bersama dua putri kecilnya. Tiba-tiba saja Cantika mulai tenang dan sikapnya berubah 180 derajat. Untuk pertama kalinya pasien wanita itu menangisi kematian anak-anak dan suaminya sendiri. Di waktu yang sama, Randy sudah berada di rumah Cantika untuk mengambil beberapa barang bukti lain. Tak disangka, sosok Cantika muncul lain di rumah itu dan menyerang Randy dengan kekuatan goib. Iblis itu berkata bahwa Olivia akan segera ikut dengannya. Setelah mengatakan hal itu, sosok hantu Cantika menghilang dalam sekejap mata. Iblis itu masuk ke dalam tubuh Cantika di rumah sakit dan voila! Cantika menyanyikan lagu untuk Marcia yang membuat Olivia semakin kena mental. Bahkan pasien wanita itu melepas ikatan di tangannya sendiri dan melayang ke langit-langit rumah sakit. Ia berteriak kencang bahwa dirinya adalah sang utusan iblis yang ditugaskan untuk menyesatkan manusia. Olivia lari dari ruangan itu sementara suster yang berusaha menangani Cantika langsung mati bersimbah darah. Olivia menyalakan alarm tanda bahaya. Randy sudah berada di rumah sakit itu dan bersiaga dengan senjata pistolnya. Seorang pasien menyerang Randy dan berkata jika iblis yang ditunggu telah datang. Randy terpaksa menembak mati pria itu karena lehernya dicekik dengan sangat kencang. Olivia memeriksa monitor CCTV dan melihat Randy berdiri di lorong rumah sakit. Ia berlari menghampiri pria itu, namun sosok Olivia yang lain muncul dari arah berlawanan. Randy bingung di antara dua Olivia. Mana yang harus ia percaya? Sambil menodongkan senjata, Randy memberi pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh Olivia asli. Naasnya, mereka berdua bisa menjawabnya hingga Randy terkecoh dengan Olivia palsu. Seketika itu,
Randy terkena tusukan tepat di perutnya. Olivia bergegas membawa pria itu ke ruangan agar bisa segera diobati. Randy berbisik jika mereka belum bisa membaca buku harian Cantika. Ternyata Cantika sempat menuliskan perasaannya saat kerasukan setan dan merasa diteror oleh entitas mistis. Cantika mulai kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri dan menuliskan semua kenangan manis di dalam buku harian itu. Tepat setelah melihat simbol itu, hidup Cantika berubah menjadi neraka dan penuh amukan tanpa sebab. Randy berkata bahwa simbol itu adalah gerbang pembuka untuk para iblis. Ia memberikan kertas pada Olivia dan meminta wanita itu untuk segera pergi. Olivia masih bersikeras hendak menyelamatkan Randy dan membantunya keluar dari rumah sakit. Naasnya, Cantika sudah menunggu di depan pintu dan langsung menyerang Randy begitu saja. Olivia tak bisa lari dari tempat itu dan memilih bersembunyi di ruang rawat khusus yang terkunci rapat. Cantika menghampiri dokternya sendiri sambil menirukan semua pertanyaan yang biasa dilontarkan Olivia. Karena Olivia tak bergeming, Cantika mulai menyebut nama Marsha berulang kali. Meski sudah ditusuk dan dicekik, Randy masih bisa bernafas dan berjalan pincang menghampiri Olivia. Dokter wanita itu mengambil pisau bedah dan memberanikan diri untuk membunuh Cantika. Begitu membuka pintu ruangan, ternyata justru Randy yang dibunuh oleh Olivia. Dokter jiwa itu menangis melihat jasad Randy yang sudah tidak bernyawa. Beberapa hari setelah kejadian itu, Olivia ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan polisi. Ia menjadi tahanan di rumah sakit jiwa dan bertemu dengan dokter jiwa baru bernama Nabila. Olivia merintih menyebut nama putrinya Marsha seperti baru saja kehilangan. Nabila memancing Olivia untuk bicara dan menunjukkan sebuah kertas yang diberi Randy untuk Olivia. Ternyata kertas itu berisi nama rumah sakit Sabda Medica dan kamar 505. Olivia berbisik bahwa iblis itu akan kembali datang. Tak disangka anak Cantika yang bernama Lea tersadar dari koma yang sangat panjang. Anak itu dirawat di rumah sakit Sabda Medica nomor 505 dan film pun berakhir. Tidak hanya menampilkan hantu dan jump scare biasa, film ini menyentuh aspek psikologis berupa trauma dan gangguan jiwa serta batas tipis antara ilmu medis dan ilmu mistis. Kisah terinspirasi dari kejadian nyata di mana pembunuh keluarga oleh seorang ibu dilakukan setelah mendengar bisikan gaib. Tak hanya menguak fenomena kerasukan dan bisikan gaib yang mengganggu kewarasan, film ini menggambarkan pergolakan batin manusia di antara akal, iman, dan gangguan jahat yang ujungnya membawa pada kesesatan. Iblis bukan hanya makhluk gaib yang menakutkan, tapi simbol dari sisi gelap manusia itu sendiri. Film ini mengajak penonton untuk tidak terburu-buru dalam menyimpulkan satu kasus karena bisa jadi penyebab dari semua itu bukan berasal dari faktor tunggal. Tidak semua hal bisa dikaitkan dengan gangguan jiwa ataupun kerasukan setan, namun ada hal lain yang sulit dijelaskan secara logika. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketara.